Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita semua masih diberikan rezeki yang melimpah sahabat ya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat, masih disambut dengan pohon kopi yang bagus-bagus dan gini sahabat ya. Hari ini cuacanya lumayan bagus, tapi ini udah mulai gerimis sahabat ya. Udah mulai gerimis karena di sini memang musim hujan. Di tempat saya transmigrasi itu musim hujan sahabat, jadi ya agak rintik-rintik gimana sahabat ya. Masih dengan pohon kopi yang bagus-bagus, montok-montok ini sahabat ya. Wah mantap tenan. Oh iya sahabat, hari ini saya mau kasih lihat kopi ya. Pohon kopi ini apabila ditebang, apakah tunasnya itu dapat dipelihara dan menghasilkan buah kopi yang bagus-bagus seperti ini apa tidak sahabat ya. Nah, karena banyak teman-teman di luar sana yang tanya, Mas, apakah pohon kopi kalau seandainya ditebang kemudian dipotong itu bisa menghasilkan kopi yang sama bagus dengan yang kita tanam dari kecil sampai besar, Mas? Nah, jadi gitu pertanyaan sahabat ya, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi bisa sahabat ya. Jadi begini, ini kan pohon kopi besar toh, kemudian pohon kopi yang besar ini rusak sahabat. Nah, pohon kopi yang besar ini rusak, kemudian tapi batangnya yang di bawah itu, yang sana itu masih bagus ya, masih bagus dan bisa menghasilkan tunas seperti ini sahabat. Nah, itu bisa menghasilkan tunas seperti itu. Apakah bisa menghasilkan buah yang lebat dan bagus pula? Bisa sahabat. Kalau seandainya pohon kopinya ini rusak atau mati kena jamur, kemudian dipotong, kemudian masih ada tunasnya seperti itu bisa menghasilkan sahabat ya. Oke, jadi saya kasih lihat yang sudah jadi sahabat ya, yang sudah jadi. Nah ini sahabat, nah ini asli kopi besar, yang dipotong sahabat. Ini sekarang sudah berbunga, rapat-rapat bunganya dan bagus-bagus, gini montok-montok sahabat ya. Ini asli dipotong sahabat. Nah, jadi begini sahabat, ini saya kasih lihat ya. Nah ini, ini dipotong sahabat. Ini dipotong karena dulunya itu atasnya itu mati sahabat. Atasnya mati karena kena jamur. Pada saat curah hujan yang tinggi itu jamur itu sangat sekali kuat menyerang ya. Jadi mati atasnya dan dipotong sahabat. Nah sahabat bisa lihat sendiri. Nah ini bekas potongannya, ini dipotong sahabat. Kemudian ditinggalkan satu tunas ini yang besar. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri. Nah ini tunasnya ini sahabat. Ini tunasnya yang dipelihara supaya bisa menghasilkan pohon yang bagus-bagus dan ginuk-ginuk seperti ini sahabat. Nah ini jadi kalau di tempat lain saya tidak tahu apakah bisa atau tidak sahabat ya, karena di tempat lain itu seperti yang saya pernah bilang, itu mereka disambung. Jadi kalau seandainya begini toh, entah ini tunas tuanya yang lama punya ini yang disambung, dipotong atau disambung, kemudian dipotong pula seperti ini, saya kurang paham sahabat ya, dipotong seperti ini saya tidak paham juga. Tapi yang pasti tidak ada perbedaan sahabat. Ini pohon kopi tua ini sahabat. Ini pohon kopi tua ini, bener sahabat, besar ini pohon kopi tua ini. Ini kurang lebih pohon kopi ya sekitar 5 tahun ini sahabat ini. Kemudian atasnya itu kena kena jamur. Jadi akhirnya dipotong, disisakan satu tunas seperti ini sahabat, disisakan satu tunas dan kemudian menghasilkan pohon yang besar-besar
dan bagus ini sahabat. Pasti sahabat juga tanya toh, Mas, apakah kalau pohonnya itu tunas yang kita pelihara apakah kualitasnya bagus atau tidak? Sama, saya bilang sahabat ya, sama, tergantung bagaimana caranya kita merawat. Sama sahabat, sama. Jadi sahabat bisa lihat sendiri, ini kurang lebih 1 tahun lah sahabat ini. Jadi cukup lama sahabat ya, cukup lama menanti tunas ini, tunas barunya ini sampai menghasilkan pohonnya yang bagus-bagus ini lama sahabat ya, sekitar 1 tahun bener. Tapi lihat sekarang sahabat, sudah menghasilkan bunga, bahkan sudah berbiji sahabat ya, sebagian sudah ada bijinya, sahabat bisa lihat sendiri. Ini juga sudah berbiji, sudah berbunga sahabat ya, tinggal tunggu menghasilkan buah merica, kemudian dikasih perawatan yang lebih lagi supaya bagus dan ginuk-ginuk sahabat ya. Jadi gitu sahabat, memang apa namanya, di tempat lain saya kurang paham juga ya sahabat ya, apakah di tempat lain itu bisa seperti ini atau bagaimana, saya juga kurang paham sahabat ya. Tapi yang pasti sahabat bisa lihat sendiri ini ya, pohon kopi yang bagus-bagus ini sahabat ya. Ini benar-benar dari tunasnya sahabat ya, ini benar dari tunasnya, kemudian dipelihara. Kalau besar bisa seperti ini sahabat. Nah, kembali lagi ya, sih bisa seperti ini dia, menghasilkan buah yang bagus setiap bulannya, tidak pernah berhenti panen ini. Jadi dia selalu menghasilkan ya sahabat. Yang saya suka sahabat di tempat saya ini, yang selalu saya bilang, nanti sahabat kalau sudah habis ini anunya apa namanya, sudah habis buahnya yang di sini ini sudah habis, itu tunasnya ini sudah menghasilkan cabang tunas baru di sini sahabat. Di sini ini sudah ada tunas baru di samping kanan kirinya ini, celah-celahnya ini. Jadi buah yang ini sudah habis, yang ini sudah menghasilkan lagi tunas-tunas baru, tunas-tunas bakal buah sahabat ya, seperti ini. Nah ini, nah seperti ini. Nah ini kan tunas-tunas bakal buah sahabat ya. Nah ini semua bakal buah semua ini. Ini belum berbunga sahabat, sudah mulai berbunga ini bakal buahnya seperti itu sahabat. Dan ini belum habis sahabat, udah merah-merah, udah hijau-hijau dan bagus-bagus tenan sahabat ya. Lihat kopinya sahabat, wah bagus-bagus memang, montok-montok gini sahabat ya. Jadi begitu sahabat ya. Mungkin apa namanya, sahabat bertanya-tanya apakah bisa, karena banyak yang bertanya sahabat ya. Bisa sahabat, ini sudah, saya bukan cuma punya satu pohon ini sahabat ya, banyak saya punya sahabat. Yang ini atasnya ini mati ini. Nah, ini mati kena jamur, yang ini mati kena jamur, kita potong pohonnya ini dan kemudian menghasilkan seperti ini. Kita tunggu sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat sendiri, kita tunggu supaya bisa menghasilkan buah. Jadi tunas itu sama saja sahabat, menghasilkan buah dan bisa menghasilkan apa namanya, cabang yang lebat ya. Jadi bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan cabang. Bukan berarti habis begini berhenti karena dia tunas sahabat, tidak. Dia akan tetap menghasilkan cabang baru, tunas baru seperti ini sahabat. Nah ini yang masih berbunga-bunga ini, terus sahabat ya menghasilkan seperti ini dia. Jadi sahabat mungkin seperti itu saja informasi yang dapat saya bagikan mengenai tunas baru. Mohon maaf sahabat ya apabila kualitas videonya tidak bagus. Saya anak transmigrasi hanya ingin berbagi
dengan anak-anak rantau, anak-anak seperjuangan seperti saya yang mungkin sama ditaruh di tempat hutan sahabat ya. Terima kasih sahabat sudah mengikuti jalan-jalan saya di kebun kopi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sahabat, salam anak transmigrasi.